Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Depa Ananda Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang memiliki judul Analisis Pembentukan Portofolio Optimal dengan metode indeks tunggal pada saham perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan dosen pembimbing dan penelaah saya dalam pengerjaan penelitian ini. Yang pertama yaitu Ibu Lucy Sri Musmini sebagai dosen pembimbing utama dan Ibu Desa Nyoman Sri Werastuki sebagai dosen pembimbing pendamping. Kemudian sebagai dosen penelaah yaitu Ibu Putu Riesti Masdiantini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita langsung membahas mengenai latar belakang dari penelitian ini. Terdapat dua alasan utama mengapa penulis memilih topik atau judul ini sebagai penelitiannya. Yang pertama adalah ketika WHO mengumumkan secara resmi bahwa COVID-19 menjadi pandemi karena telah memberikan dampak di berbagai sektor di seluruh penjuru dunia ini. Salah satunya adalah sektor saham, yang mana di Indonesia sendiri, menurut data IHSG, beberapa saham telah terjun hingga mencapai angka 13,44%. Yang mana data ini diukur sejak tanggal 1 Januari tahun 2020 hingga tanggal 28 Februari tahun 2020. Nah, namun yang unik dari peristiwa ini adalah terdapat juga beberapa saham yang justru mengalami peningkatan. Salah satunya adalah saham di sektor farmasi. Maka dari itu sangat bagus bagi calon investor maupun investor yang sudah terjun di dunia investasi sendiri untuk memanfaatkan peristiwa atau fenomena ini dalam pembentukan portofolio optimal yang lebih terbarukan, yang lebih optimal lagi di tahun ini. Selanjutnya, alasan yang kedua adalah rasio perbandingan antara jumlah penduduk dan juga total investor di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, yang mana masih hanya mencapai angka 2,2%, di mana angka ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia yang sudah mencapai 6%. Nah, melihat peristiwa ini sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang masih produktif untuk lebih mendalami lagi dan lebih menguasai lagi pentingnya investasi dan juga manfaat dari investasi itu sendiri. Salah satunya adalah mendalami ilmu teori portofolio, yaitu pembentukan portofolio optimal, yang mana dengan memahami konsep ini atau teori ini, calon investor ataupun investor nanti akan dapat meminimalisir risiko dan juga tetap tanpa mengorbankan return atau pendapatan dari investasi yang mereka buat sendiri. Selanjutnya adalah mengenai identifikasi masalah. Terdapat 3 poin dalam identifikasi masalah ini. Yang pertama adalah terjadinya fluktuasi return pada saham-saham yang terdaftar di dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020, yang mana tahun ini adalah tahun pandemi COVID-19. Yang kedua adalah adanya perbedaan metode perhitungan saham yang berhak masuk menjadi kandidat dalam pembentukan portofolio optimal antara model indeks tunggal dan juga model Markowitz. Yang ketiga adalah terdapat perbedaan hasil penelitian dalam metode pembentukan portofolio optimal dalam menghasilkan peningkatan pengembalian ekspektasi dan juga penurunan tingkat risiko dari investasi. Nah, untuk pembatasan masalah dari penelitian ini adalah pembatasannya yaitu diperlukan agar dapat memfokuskan penulis atau peneliti dalam mencapai tujuan akhir dari penelitian ini, yaitu batasan masalahnya adalah pada saham-saham perusahaan yang terdaftar di LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga tahun 2020. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Terdapat 2 rumusan masalah dan tujuan penelitian dari penelitian ini. Yang pertama adalah
saham perusahaan apa saja yang dapat membentuk portofolio optimal yang terdaftar di LQ45 di Bursa Efek Indonesia, serta berapa besar proporsi dana masing-masing saham untuk membentuk portofolio optimal. Yang kedua adalah apakah pembentukan portofolio optimal menggunakan metode indeks tunggal dapat meningkatkan return ekspektasi dan menurunkan risiko investasi. Nah, tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui saham perusahaan apa saja yang dapat membentuk portofolio optimal yang terdaftar di LQ45 di Bursa Efek Indonesia, serta berapa besar proporsi dana masing-masing saham untuk membentuk portofolio optimal tersebut. Yang kedua adalah mengetahui apakah pembentukan portofolio optimal menggunakan metode indeks tunggal akan dapat meningkatkan return ekspektasi dan juga menurunkan risiko investasi. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdapat dua, yaitu manfaat secara teoritis dan juga secara praktis. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi dan juga masukan bagi perkembangan ilmu di bidang akuntansi keuangan dan juga di manajemen investasi. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman tambahan untuk para investor dalam menemukan dan juga menentukan portofolio optimal agar komposisi saham dan juga pengalokasian dananya tepat. Selanjutnya adalah kajian teori. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membahas teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat 3 teori utama. Yang pertama adalah teori pasar modal, yang kedua adalah teori keputusan investasi, dan yang ketiga adalah teori portofolio. Untuk yang pertama yaitu pasar modal. Dalam teori ini akan dibahas mengenai apa itu pasar modal dan juga bagaimana sistemnya atau cara kerjanya dalam penggunaan pasar modal ini. Yang kedua adalah keputusan investasi. Jadi dalam teori ini sebagian besar akan membahas mengenai bagaimana pentingnya keputusan seorang investor dalam menentukan jumlah ataupun pengalokasian dana investasinya, dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap return ataupun risk yang nantinya akan dihasilkan dari investasi yang telah diputuskan oleh investor tersebut. Yang ketiga adalah teori portofolio. Teori ini terdapat dua, yaitu model Markowitz dan juga model indeks tunggal. Nah, model Markowitz ini lebih dahulu hadir dibandingkan model indeks tunggal. Namun di sini dalam penelitian ini akan menggunakan model indeks tunggal karena model indeks tunggal merupakan modifikasi lebih lanjut atau pengembangan lebih lanjut dari model Markowitz. Selanjutnya yaitu mengenai rancangan penelitian. Untuk jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Selanjutnya yaitu mengenai subjek penelitian. Untuk subjek penelitian, penulis mengambil saham-saham perusahaan yang tergolong dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia, dikarenakan saham-saham yang tergolong dalam LQ45 ini memiliki nilai likuiditas yang tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak tergabung ke dalam LQ45. Selain itu, penulis juga memilih LQ45 sebagai subjek penelitian dikarenakan LQ45 ini memiliki variasi saham yang lebih beragam, sehingga akan lebih mudah bagi para calon investor untuk memilih atau mengkombinasikan portofolio optimal yang nantinya akan dibentuk. Terus selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek penelitiannya adalah untuk membentuk portofolio optimal. Penelitian ini menganalisa saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Selanjutnya yaitu mengenai populasi penelitian. Nah, populasi penelitian ini diperoleh dari saham LQ45 yang konsisten berada di posisi puncak klasemen. Nah, peneliti atau penulis mengambil 19 saham dan juga mencakup perusahaan hardware, energi, bahkan juga pertambangan dan juga perbankan seperti BCA, BNI, BRI, BTN, dan juga hingga mencapai perusahaan rokok yaitu Gudang Garam dan juga Sampurna. Nah, perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang
memiliki likuiditas yang tinggi sehingga termasuk dalam posisi puncak di saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah membahas mengenai variabel penelitian. Nah, di sini ditampilkan rangkuman dari 4 variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah model indeks tunggal. Model ini akan menjelaskan bahwa harga saham dari sekuritas itu adalah searah dengan indeks saham, searah dengan indeks saham. Yang kedua, yang selanjutnya adalah indikator dari variabel model indeks tunggal, yaitu terdapat 3. Yang pertama adalah return dan resiko saham. Yang kedua adalah alfa dan beta dari sekuritas. Dan yang ketiga adalah kesalahan residu. Nah, untuk salah ukur dari variabel ini adalah tergolong ke dalam rasio. Yang kedua yaitu portofolio optimal. Jadi portofolio ini akan digunakan untuk menentukan saham-saham mana yang akan menjadi kandidat dalam pembentukan portofolio optimal itu sendiri. Jadi terdapat 3 indikator juga. Yang pertama adalah return bebas risiko atau risk free rate, dan yang kedua adalah excess return to beta atau ERB, dan yang ketiga yaitu cut off point. Nah, variabel ini juga termasuk ke dalam rasio. Yang ketiga yaitu proporsi saham dalam portofolio optimal. Digunakan untuk menentukan proporsi dana masing-masing dari saham pembentukan portofolio optimal itu sendiri. Terdapat 2 indikator. Yang pertama adalah skala pembobotan dalam masing-masing saham untuk pembentukan portofolio optimalnya, dan yang kedua adalah proporsi dana masing-masing sekuritas. Variabel ini juga termasuk ke dalam rasio. Dan yang terakhir adalah yang keempat yaitu return dan juga risiko portofolio. Digunakan untuk mengetahui tingkat return dan juga risiko dari portofolio. Terdapat 2 indikator juga. Yang pertama adalah return portofolio dan yang kedua adalah risiko portofolio atau portofolio risk. Nah, variabel ini juga termasuk ke dalam skala ukur rasio. Baik, demikian penjelasan proposal penelitian saya ini. Semoga di kedepannya nanti akan mendapatkan kesempatan lebih lanjut lagi untuk menjelaskan mengenai penelitian saya ini secara lengkap dan menyeluruh, juga lebih detail. Saya juga secara pribadi meminta maaf jika ada salah kata maupun ucap dalam presentasi ini. Semoga penelitian ini nanti akan memberikan manfaat yang berguna bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Om Santi 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 Om.